Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di video inspiratif, dan video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2024. Pada kesempatan ini, izinkan saya menceritakan seorang tokoh inspiratif, tokoh pemuda, tokoh yang telah berani membuat banyak perubahan pada aspek layanan di Kementerian Agama. Beliau adalah Kiai Haji Yakut Holil Kaumas, yang biasa kita panggil dengan Gus Menteri. Kiai Haji Yakut Holil Kaumas, atau lebih dikenal dengan sapaan Gus Yakut, lahir di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 4 Januari 1975. Ayahnya adalah seorang kiai yang bernama Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri, dan pendidikan Gus Yakut dimulai dari SD Kunto Harjo, lulus pada tahun 1987, kemudian lanjut ke SMP Negeri 11 Rembang, lulus pada 1990. Ia pun melanjutkan pendidikan SMA di SMA Negeri 2 Rembang dan lulus pada 1993. Kemudian Gus Yakut kuliah mengambil jurusan sosiologi di Universitas Indonesia. Saat menempuh studi di UI, Gus Yakut juga aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam di Indonesia, atau yang sering disebut dengan PMII cabang Depok, sebagai salah seorang pendirinya pada 1996 sampai dengan 1999. Presiden Joko Widodo melantik Gus Yakut Kaumas sebagai Menteri Agama RI pada 23 Desember 2020. Usai dilantik sebagai Menteri Agama, tokoh muda yang juga sebagai Ketua PPGP Ansor itu bertekad menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya, agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan untuk menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Gus Yakut juga bertekad untuk melanjutkan agenda reformasi birokrasi guna memperbaiki tata kelola Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah kementerian dengan satuan kerja terbesar, lebih dari 4.000 satuan kerja. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan yang segar, yang tangkas, dan bisa bergerak cepat. Apalagi, perbaikan tata kelola Kementerian Agama ini membutuhkan langkah-langkah akselerasi terukur. Gus Yakut sejak awal berusaha mengubah Kementerian Agama yang terkesan old style menjadi tampil lebih segar dan muda. Sejumlah program prioritas telah digulirkan, yaitu penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Islamic Cyber University, Religiosity Index, dan tahun kerukunan umat beragama. Selain itu, ada 2 program legasi yang juga menjadi perhatian serius Gus Yakut, yakni penyelenggaraan ibadah haji dan sertifikasi halal. Hingga kini, atau setelah 3 tahun lebih menjabat sebagai Menteri Agama, program prioritas yang dicanangkan telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Penguatan moderasi beragama sangat berjalan dengan baik, di mana kepemimpinan Gus Yakut, atau juga biasa disapa dengan Gus Menteri, terbitlah Perpres nomor 58 tahun 2023, yaitu tentang penguatan moderasi beragama. Ke depan, penguatan moderasi beragama bisa dilakukan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan Kementerian Agama sebagai leading sektornya. Sejak awal menjabat, Gus Menteri berkomitmen menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan menyalahgunakannya sebagai aspirasi politik praktis. Beragam tindakan yang diskriminatif juga harus dihindari. Gus Menteri sering mengutip pesan Sayyidina Ali bahwa mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Toleransi tingkat tinggi ini harus diberikan teladan dari Kementerian Agama, dan itu menjadi konsen Gus Yakut. Gus Yakut tidak ingin dari Kementerian Agama justru muncul sikap atau cara diskriminatif antara satu agama dengan yang lain. Dalam program transformasi digital, Kementerian Agama melalui Super App Pusaka telah mengintegrasikan layanan di Kementerian Agama, yakni Siskohat,
Haji Pintar untuk pelayanan haji, SIMKA untuk layanan pencatatan nikah, SiHalal untuk sertifikasi halal, Dumas Online, layanan kitab suci, ceramah, khutbah, dan lain sebagainya. Kementerian Agama juga telah melakukan pengembangan satu data Kementerian Agama guna memfasilitasi kebutuhan publik terhadap layanan informasi. Untuk revitalisasi KUA, sarana dan prasarana KUA telah ditingkatkan kualitasnya untuk memberi layanan terbaik kepada umat. Tidak hanya urusan pencatatan nikah, peran KUA dioptimalkan sebagai pusat layanan keagamaan demi meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Di program kemandirian pesantren, lebih dari 2.000 pesantren di seluruh Nusantara telah dibantu untuk perkembangan secara mandiri. Sebagian bahkan sudah mengembangkan badan usaha milik pesantren, BUMPes. Berikutnya, Islamic Cyber University sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 3.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka memfasilitasi dengan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Islamic Cyber City, sehingga tetap bisa kuliah dari daerah asalnya tanpa harus meninggalkan keluarga dan tempat-tempat pengabdiannya. Di masa kepemimpinan Gus Menteri, indeks kerukunan umat beragama terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau pada 2021 indeks kerukunan umat beragama sebesar 72,39%, maka tahun 2022 naik menjadi 73,9%. Sementara pada tahun 2023 indeks KUB kembali naik menjadi 76,2. Ada 3 dimensi yang dipotret, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Selain program prioritas yang setiap tahun telah melakukan peningkatan kapasitas dan kualitasnya, perhatian serius juga dilakukan Gus Menteri terkait penyelenggaraan ibadah haji. Dalam 3 musim haji dari 2022 sampai 2024, saat Kementerian Agama dipimpin oleh Yakut Holil Kaumas, inovasi tiada henti, pelayanan haji semakin ekspansif seperti Haji Ramah Lansia, penambahan layanan pastek pada embarkasi Solo dan Surabaya, pemberian konsumsi 3 kali secara penuh selama jamaah haji di Mekah, dan sebagainya. Perbaikan layanan penyelenggaraan ibadah haji merupakan bentuk komitmen Kementerian Agama dalam melaksanakan mandatori undang-undang. Musim Haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi merupakan penyelenggaraan haji dengan kuota jamaah haji terbanyak dalam sejarah perhajian di Indonesia, yaitu dengan jumlah total 241.000 kuota haji. Kuota Indonesia pada penyelenggaraan haji 1445 Hijriah 2024 Masehi sebesar 221.000 jamaah. Selain itu, Indonesia juga telah mendapatkan kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah, sehingga total jamaah haji tahun ini berjumlah 241.000 orang, terdiri dari 213.320 jamaah dan 27.680 jamaah haji khusus. Kuota ini sangat jauh dengan kuota saat pertama kali Kementerian Agama menempatkan amanat pelayanan ibadah haji, yaitu hanya 25.000 jamaah haji pada 1969, 1970, dan 30.000 jamaah haji pada 1970 dan 1971. Komitmen kuat dan leadership Gus Menteri selaku Menteri Agama terbukti sukses penyelenggaraan ibadah haji 2024. Berbagai inovasi digulirkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Gus Menteri sendiri dalam konferensi pers pada penutupan operasional penyelenggaraan haji tahun 2024 menyebutkan bahwa sukses haji 2024 merujuk pada sejumlah indikator yang diformulasikan dengan skema 435, yaitu 4 perdana di haji 2024, 3 pengembangan potensi ekonomi haji, dan 5 inovasi haji 2024. 4 hal terkait serba perdana di haji 2024 ini adalah layanan pastek di 3 embarkasi, yaitu Bandara Adi Sumarmo Solo dan Bandara Juanda Surabaya mulai tahun 2024 ini. Lebih dari 50% jamaah haji sudah merasakan layanan ini. Ini adalah bukti bagaimana baiknya hubungan baik negara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dengan diplomasi yang baik dan terus akan meningkat. Kedua, pertama kali dalam kuota normal
layanan catering diberikan secara penuh selama jemaah haji di Mekah. Ketiga, pertama juga dalam sejarah Indonesia mendapatkan kuota tambahan hingga 20.000 jamaah. Ini adalah bagian dari upaya diplomasi dan kedekatan pembicaraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman. Keempat, skema murur juga pertama kali diterapkan dengan terencana dan sistematis. Murur adalah skema pergerakan jemaah haji Arafah menuju Musdalifah. Jemaah hanya melintas tanpa turun lalu menuju langsung ke Mina. Ini adalah bagian dari ikhtiar agar kepadatan Musdalifah yang terjadi pada tahun lalu tidak terulang kembali. Selanjutnya adalah 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji. Pertama, ekspor bumbu Nusantara. Baru ada 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan catering jemaah haji Indonesia. Tahun ini mengalami peningkatan, ada 70 ton bumbu Nusantara yang diekspor ke Saudi. Kedua, pengiriman daging dam petugas dan jemaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini PPIH berhasil mengelola 6.755 kambing petugas dan jemaah haji. Ada 2.000 daging kambing yang akan dikirim ke Indonesia. Masing-masing kemasan setengah kilogram diperkirakan akan menjadi sekitar 15.000 packs. Sementara daging dam lainnya distribusikan melalui Jamiah Khairiyah atau lembaga sosial di Arab Saudi. Ketiga, mulai tahun ini juga Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan catering jemaah haji Indonesia. Makanan ini didatangkan dari Indonesia, totalnya ada sekitar 1,7 juta box dan didistribusikan di Mekah, dan saat puncak haji di Ar-Musna jumlahnya masih ditingkatkan karena potensi kebutuhan untuk makanan siap saji ini bisa mencapai 5-6 juta box. Makanan siap saji tentu memenuhi cita rasa kita sebagai jamaah haji Nusantara. Ada 5 inovasi haji 2024 yang dilakukan Gus Menteri adalah: pertama, transformasi digital dalam melakukan rekrutmen petugas. Pendaftaran dibuka secara terbuka dan online. CAT untuk semua petugas, termasuk tenaga pendukung PPIH di Arab Saudi dan mahasiswa Timur Tengah. Kedua, penggunaan aplikasi kawal haji untuk memberikan ruang bagi jamaah dan warga jamaah, bahkan masyarakat secara umum, untuk bisa menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah, dan hasilnya beragam. Masalah lebih cepat teridentifikasi dan tertangani. Ketiga, safari wukuf lansia, non-mandiri, dan disabilitas dengan persiapan yang lebih matang dari aspek akomodasi, petugas maupun layanan konsumsi. Total tahun ini ada 293 jemaah lansia, non-mandiri, dan disabilitas yang terfasilitasi dan merasa bersyukur bisa tetap menjalankan wukuf di Arafah dengan keterbatasan jamaah. Keempat, penggunaan IPS International Patient Summary atau riwayat kesehatan jamaah haji pada kartu jamaah haji. IPS ini berisikan riwayat kesehatan jamaah haji dari sisi demografis, apakah punya alergi, riwayat pengobatan, penyakit, dan apakah sudah diimunisasi atau divaksinasi. Dengan informasi ini, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat memberikan tindakan medis yang lebih tepat dan lebih terukur. Kelima, penyederhanaan proses tunda atau batal visa untuk dioptimalisasi penggunaan kuota haji. Jadi jemaah yang sudah terbit visanya tapi karena satu dan lain hal batal untuk berangkat atau tertunda, diinput oleh tim Kementerian Agama Kabupaten Kota ke Siskohat, sehingga Kanwil dan Kemenak Pusat dapat segera membatalkan dan mengajukan visa penggantinya. Pendekatan ini berhasil mengoptimalkan serapan kuota haji hingga tahun ini hanya tersisa 45 kuota saja. Berbagai capaian yang sangat signifikan Kementerian Agama ini dapat terwujud, salah satunya adalah karena prinsip kepemimpinan yang dipegang teguh oleh sosok muda Gus Menteri Yakut Khalil Kaumas. Adalah karena prinsip kepemimpinan yang dipegang teguh oleh Gus Menteri. Gus Menteri ingin semua ASN Kementerian Agama kompak dan satu langkah dalam mewujudkan layanan terbaik bagi masyarakat.
bangsa dan negara. Sebagai Menteri Agama yang mesti mengayuh di antara kompromi-kompromi yang selama ini melingkupi Kementerian Agama, namun gebrakannya mengesankan ia sejatinya seorang pemimpin pergerakan yang tak suka dengan penalaran yang rigorius, seorang filosof dan kehati-hatian yang menjelimet dari seorang ahli fikih. Saya akan menjalankan manajemen barisan, katanya, pada seluruh jajaran Kementerian Agama. Kalau yang di depan berjalan dengan kaki kanan, yang melangkah duluan, maka yang di belakang akan ikut melangkah dengan kaki kanan. Bila ada yang keberatan melangkah bersama, silakan keluar dari barisan. Bahkan tak tanggung-tanggung, ia menegaskan akan menerapkan manajemen kereta api, melindasi saja apa-apa yang menghalangi gerak maju dekatnya mewujudkan kehidupan yang rukun antar umat beragama. Demikian, sukses dan sehat selalu untuk Gus Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama Republik Indonesia. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.